إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, mari kita baca Sahih Bukhari. Silakan Suhail baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ju'fi rahimahullah ta'ala fi kitabihi al-Jami' as-Sahih fi kitab al-'ilm bab ar-rihlati fil mas'alati an-nazilati wa ta'lim ahli. Al-Imam mengatakan bab rihlah, mengadakan perjalanan fil mas'alah, dalam suatu masalah an-nazilah, yang mendatang, yang butuh penjelasan dari ahlinya untuk ditanyakan kepada ahlinya. Yang sengaja rihlah, mengadakan perjalanan untuk membahas atau menanyakan satu masalah yang ia berhajat mengetahuinya. Bab ini berbeda dengan bab sebelumnya. Itu bab ke-19, Babul Khurud fi Talabil Ilm. Ini bersifat umum, keluar safar untuk menuntut ilmu. Sedangkan bab ke-26 khusus masalah-masalah yang mendatang, yang perlu ia tanyakan kepada ahli ilmu. Maka sengaja rihlah untuk menanyakannya. Bagian kedua dari bab ini wa ta'limi ahlihi, mengajarkan keluarga ahli. Terus حدثنا محمد بن المقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعته ولا أخبرته. فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. محمد بن مقاتل أبو الحسن الكسائي المروزي عبد الله بن مبارك
عمر بن سعيد بن أبي حسين النوفلي، عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، عقبة بن الحارث بن عامر بن علي. Al-Imam rahimahullahu ta'ala meriwayatkan bisanadihi dengan sanadnya sampai kepada Uqbah ibn al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu. Ia mengatakan annahu tazawwaja ibnatan li Abi Ihab bin Aziz, bahwasanya ia pernah menikahi anak perempuan Abu Ihab bin Aziz. Fa'atathu imra'atun faqalat, lalu datang kepada Uqbah bin Harith seorang wanita seraya berkata, inni qad arda'tu Uqbata wallati tazawwaja biha, sesungguhnya aku telah menyusui Uqbah dan istrinya, perempuan yang ia nikahi ini. Faqala laha Uqbah, mendengar itu Uqbah berkata kepada wanita tersebut, perempuan tersebut, ma'alamu annaki arda'tini, saya tidak tahu bahwa engkau telah menyusuiku, wala akhbartini, dan kau pun tidak memberitahukan kepadaku. Asyahid di sini ini menjadi dalil. Faraqiba ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah, maka segera Uqbah bin Harith mengendarai kendaraannya berangkat menemui Rasulullah SAW di Madinah, karena Uqbah tinggal di Makkah. Asyahid di sini ada satu masalah yang perlu ia tanyakan. Dia berangkat menemui Rasulullah SAW di Madinah. Fasa'ala, lalu Uqbah menanyakan persoalannya itu, masalahnya itu kepada beliau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Uqbah, "Kaifa wa qad qil?" Bagaimana lagi? Apa lagi yang harus kau perbuat? Sungguh sudah dikatakan seperti itu, bahwa kamu berdua, engkau dan istrimu adalah saudara sepersusuan, dan ini tidak halal. Fafaraqaha Uqbah, maka Uqbah segera memisahkan istrinya. Wa nakahat zawjan ghairahu, dan wanita itu pun menikah dengan laki-laki yang selainnya, selain Uqbah. Ya, hadis ini, atau dari hadis ini keluar sejumlah faedah ilmiah yang dapat kita mengeluarkannya. Di antaranya tentu sesuai dengan judul bab yang diberikan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yaitu babur rihla fil mas'alatin nazilah wa ta'limi ahlihi. Segera menanyakan apabila ada masalah-masalah yang perlu ditanyakan, ada masalah-masalah mendatang,
dan muskil baginya, ia tidak paham dan tidak tahu bagaimana duduk masalahnya, bagaimana apa yang harus ia lakukan, maka bertanya kepada ahlinya. Uqbah tidak memutuskan sendiri, tapi dia berangkat langsung menempuh perjalanan yang cukup jauh dari Mekah ke Madinah hanya untuk menanyakan permasalahan dia ini. Di antaranya lagi adalah saudara sepersusuan haram. Jadi salah satu wanita yang haram dinikahi adalah saudara sepersusuan. Di antaranya lagi adalah bahwa pernikahan yang rusak segera dipisahkan, bukan talak. Kalau talak itu ada pada pernikahan yang sah, tapi pernikahan yang tidak sah, pernikahan yang rusak, fasid, batil, maka segera pisah. Karena itu Uqbah fafaraqaha, memisahkan setelah mengetahuinya, pisahkan. Bukan ditalak, pisah saja, pisah, sudah pisah. Karena sudah ketahuan bahwa keduanya adalah bersaudara, saudara susu. Di antaranya lagi adalah orang yang tidak mengetahui sesuatu yang ia lakukan itu dosa, haram, maka ia tidak terkena dosa. Kan berdosa, haram menikahi saudara sepersusuan, termasuk dosa besar. Dan kalau diketahui maka dihukumi zina. Tetapi Uqbah dan istrinya tidak tahu bahwa mereka saudara sepersusuan. Saudara sepersusuan. Maka keduanya tidak berdosa. Berarti dosa itu dikenakan bagi orang yang telah memiliki ilmunya, sampai ilmunya, dan ia paham. Tegaknya hujjah itu dengan ilmu dan ia paham. Apabila sampai ilmu, yaitu Al-Quran atau hadis sahih, tetapi ia tidak paham, maka belum tegak hujjah. Atau ia salah dalam memahaminya. Iya, terus. باب التناوب كالعمل. Bab at-tanawub, bergantian menuntut ilmu. Mungkin tempat yang jauh, dahulu para sahabat bergantian duduk di majelis Rasulullah SAW, ya, bergantian dalam menuntut ilmu. Nanti yang datang ke majelis Rasulullah SAW kemudian memberitahukan kepada kawannya, tetangganya yang tidak sempat hadir, ada wahyu turun begini, Rasulullah SAW bersabda seperti ini, begitu. Ini kejadian antara Umar bin Khattab dengan tetangganya orang Ansar. Baca Suhail. حدثنا ابن اليمن قال اخبرنا شعيب عن الزهري وقال الامام قال ابو عبد الله قال ابو عبد الله الامام ya terus
وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوام المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فضرب بالي ضربا شديدا فقال أثم هو ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك قال لا فقلت الله أكبر. Iya, terus أبو اليمن الحكم بن نافع شعيب بن أبي حمزة الزهري محمد بن مسلم بن شهاب أبو عبد الله الإمام البخاري ابن وهب عبد الله بن وهب المصري orang Mesir lagi Abdullah bin Wahab al-Misri. Ahmad bin Saleh yang tadi saya ceritakan sering meriwayatkan dari Ibnu Wahab al-Misri, Abdullah bin Wahab. Terus Yunus bin Yazid al-Aili ibn Shihab Muhammad bin Muslim. Yunus bin Yazid al-Aili tilmid Az-Zuhri sering meriwayatkan dari Al-Imam Az-Zuhri Ibn Shihab. Al-Imam rahimahullah ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya mausul dari jalan Haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Shu'aib an Az-Zuhri an Ubaidillah bin Abdullah bin Abi Thawr an Abdullah bin Abbas an Umar qala. Itu sanad yang bersambung. Kemudian Al-Imam juga mengisyaratkan sanad yang mu'allaq dan telah dimausulkan sebagaimana dikatakan Hafidhud Dunya Amirul Mu'minin fil Hadis Ibn Hajar rahimahullah ta'ala telah dimausulkan oleh Al-Imam Ibn Hibban di kitab sahihnya. Itu perkataan Bukhari qala Abu Abdullah qala Ibn Wahb. Tentu Bukhari tidak bertemu dengan Ibn Wahab, ini hadis mu'allaq. Bukhari bertemu dengan muridnya Ibn Wahab, yaitu Ahmad bin Saleh yang tadi saya ceritakan, Ahmad bin Saleh al-Misri. Karena Ibn Wahab yang namanya tadi sudah diterangkan Suhail, Abdullah bin Wahab al-Misri, orang Mesir dan imam besar saat itu di Mesir. Ini mu'allaq dan telah dimausulkan oleh Al-Imam Ibn Hibban. Akhbarana Yunus, ini dari jalan Yunus bin Yazid al-Aili an Ibn Shihab. Ibn Shihab itu Az-Zuhri ya. An Ubaidillah bin Abdullah bin Abi Thawr an Abdullah bin Abbas an Umar, sampai kepada Umar, yani Umar bin Khattab. Qala, dia berkata, kuntu ana wa jarun li min al-ansar fi bani Umayyah bin Zaid wa hiya min awali al-Madinah. Aku bersama tetanggaku jarun li, orang Ansar, tinggal di suku Umayyah bin Zaid, di Bani Umayyah bin Zaid.
Wahia, dan ia tempatnya adalah min awalil Madinah, di tempat yang tinggi di Madinah, di ujung awali Madinah, yakni jauh dari pusat kota di Masjid Nabawi, jauh, ya. Wa kunna natanawabu an-nuzul ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kami bergantian turun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa para pelajar pun harus memikirkan ma'isyahnya. Untuk hari-hari yang Umar tidak datang ke majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berdagang. Terkenal Umar dengan perdagangannya. Ya. Yanzilu yauman, ia turun, yakni tetanggaku turun satu hari, wa anzilu yauman, dan aku pun pada hari yang lain, bergantian. Asyahid, fa idza nazaltu ji'tuhu bi khabar dzalika al-yawm min al-wahyi wa ghairihi. Apabila aku yang datang, yang turun ke Madinah, ke majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku beritahukan kepada tetanggaku khabar pada hari itu, baik berupa wahyu yang turun dan selainnya. Ya? Ji'tuhu bi khabari dzalika al-yawm. Aku datang kepada tetanggaku membawa berita pada hari itu, baik dari wahyu yang turun dan selainnya, wa ghairihi. Wa idza nazala fa'ala misla dzalik, dan apabila ia yang turun dan aku tidak sibuk dengan perdagangan, maka ia pun mengerjakan hal yang sama, beritahukan ada wahyu turun begini. Ya. Fanazala sahibil al-ansari yawma naubatihi. Maka pada suatu hari tetanggaku orang Ansar ini, Umar bin Khattab, orang Quraisy, muhajirin, turun. Ya, giliran dia yang turun. Lalu dia datang, fadaraba babi darban syadidan. Dia mengetuk pintu rumahku dengan kencang sekali. Faqala, dia berkata, asamma huwa, ada Umar, gitu kalau kita. Umar ada. Gitu. Fafazi'tu, aku pun terkejut, kaget. Fakharajtu ilaihi, lalu aku keluar menemuinya. Faqala, dan dia berkata, hadatsa amrun azim, telah terjadi urusan yang besar. Kemudian ini disingkat oleh Bukhari, Umar segera berangkat turun ke Madinah. Ya, urusan yang besar ini, yakni Rasulullah SAW marah kepada sebagian istrinya. Fadakhaltu ala Hafsah. Lalu aku masuk menemui Hafsah, anak perempuannya, yang menjadi salah seorang istri Nabi SAW. Fa idza hiya tabki, maka tiba-tiba dia sedang menangis. Aku jumpai ia sedang menangis. Faqultu, lalu aku pun bertanya, talaqakunna Rasulullah SAW? Rasulullah SAW telah mentalak kamu, yakni para istri ditalak kepada Rasulullah SAW. Qalat, Hafsah menjawab, la adri, saya tidak tahu. Thumma dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu ana qa'iman. Kemudian aku masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, sedangkan aku sambil berdiri, dan ia menunjukkan bahwa beliau duduk. At-talaqta nisa'ak, wahai Rasulullah, apakah kau telah mentalak istri-istrimu?
Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, la, tidak. Fakultu, maka aku mengucapkan Allahu Akbar. Ini faedah. Hal-hal yang mengagumkan, hal-hal yang mengejutkan diucapkan dengan takbir, dengan tasbih, dengan tahlil, semuanya ada dalilnya. Ya, Allahu Akbar, bukan bertepuk tangan. Dalam Islam dari sunnah Rasulullah, Allahu Akbar. Lihat Umar bin Khattab mengata Allahu Akbar. Fakultu Allahu Akbar. Ya, ini. Kalau sekarang lebih mudah. Seorang yang tidak hadir, kalau rekaman ini masuk di YouTube, maka dia bisa mendengarkan. Dia tidak hadir. Tapi jangan sengaja tidak hadir. Hadir lebih baik, karena duduk di majelis berbeda dengan mendengarkan di YouTube. Rekaman pengajian kita ini saya masukkan di YouTube. Bagi antum yang berhalangan karena sesuatu, antum bisa mendengarkan. Oh, ini kajian ke-9 dari pertemuan kita. Sudah masuk 8. Lihat di channel saya, Maktabah Muawiyah bin Abi Sufyan. Lihat, itu sudah mudah. Kalau dikabarkan sama ikhwan, nanti berlebihan, ini hafalannya banyak yang kurang. Ya, mungkin secara mujmal, tapi bisa lihat langsung. Kalau perlu saya masukkan, walaupun tidak semuanya, masukkan. Ini pun nanti rekaman ini, kalau saya perintahkan untuk dimasukkan oleh kawan yang tim dari Maktabah Muawiyah bin Abi Sufyan, masukkan. Jadi kawan-kawan yang tidak sempat hadir karena sesuatu, ya kan tidak semuanya bisa, ya, semuanya. Kadang-kadang ada perhalangan, dia bisa dengarkan sehingga tidak ketinggalan pelajaran bagi mereka yang biasa hadir di sini. Dan itu sudah dimasukkan banyak sekali di YouTube dari kajian ini, lengkap. Tapi ya, sebagian ada yang perlu saya potong, ada yang tidak perlu ini diumumkan. Terus باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. bab marah di dalam memberikan nasihat, wat ta'lim, dan pengajaran apabila melihat sesuatu yang tidak disukai. Jadi seorang guru, seorang alim boleh marah karena sesuatu sebab, misalnya ketidakpahaman dan lain sebagainya. Akan kita lihat di hadis ini bagaimana reaksi Rasulullah SAW terhadap sebagian yang membuat beliau marah di dalam al-mau'izah wa ta'lim. Silakan. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ فقال يا أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى للناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. محمد بن كثير العبدي البصري سفيان العبدي البصري بصري
Sufyan al-Thawri, Ibnu Abi Khalid Ismail bin Abi Khalid al-Bajali al-Kufi al-Ahbasi, Qais bin Abi Hazim Abu Abdullah al-Ahbasi. Iya, Sufyan di sini Sufyan al-Thawri. Kadang-kadang kita para pelajar bingung kadang-kadang ini Sufyan bin Uyainah atau Sufyan al-Thawri. Tetapi alhamdulillah keduanya adalah imam besar ahli hadis thiqah yang berbahaya, nama sama tapi salah satunya dhaif. Nah, ini yang berbahaya. Tapi kalau Sufyanani, dua orang Sufyan, alhamdulillah, walaupun Sufyan al-Thawri lebih tua, tabaqahnya lebih tinggi, dan Sufyan bin Uyainah juga meriwayatkan dari Sufyan al-Thawri, dan kedua-duanya juga meriwayatkan dari Az-Zuhri Ibnu Syihab. Karena itu para ulama memberitahukan ini Al-Thawri, ini Ibnu Uyainah. Ibnu Abi Khalid tadi Ismail. Al-Imam rahimahullah ta'ala meriwayatkan di isnadi dengan sanadnya sampai kepada Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, qala, dia berkata, qala rajulun, berkata seseorang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la akadu udriku as-salata mimma yutawwilu bina fulan. Wahai Rasulullah, hampir-hampir aku tidak mendapatkan salat dikarenakan si fulan memanjangkan bacaannya kepada kami. Apa maksud hampir-hampir aku tidak mendapatkan salat? Satu-satu yang kencang. Tidak salat bersama beliau. Siapa lagi? Tidak sanggup salat bersamanya. Mundur. Apa lagi? Ayo. Mana nih? Nunjuk tangan dulu dong. Ini main jawab aja, gak ketahuan orang itu. Diri, yang dari jauh diri. Diri kalau mau berani jawab. Nah, gitu kayak laki-laki loh. Apa? Kadang-kadang tinggalkan sholat. Kelewatan sholat gitu ya. Apa lagi? Ya Rasulullah, hampir-hampir aku tidak mendapatkan salat karena si fulan memanjangkan bacaan kepada kami. Imam baca panjang gitu, seperti dulu dia baca surat Al-Baqarah. Saya dalam salat Isya panjang bacaannya. Maksud dia ini nunggu dulu, masuk salatnya sudah dekat ruku, baru dia masuk sholat. Hampir-hampir saya nggak dapetin sholat karena fulan terlalu panjang. Ya saya nggak mau ikut sholat dulu. Kita tunggu dulu. Biar saya lewat, nanti kira-kira mau dekat habis baru dia masuk. Barangkali itu. Wallahu a'lam. Kata Abu Mas'ud Al-Ansari, dia berkata, "Fama ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin ashadda ghadaban min yawma idzin." Faqala,
Aku tidak pernah melihat Nabi SAW dalam nasihat beliau, dalam pelajaran beliau yang lebih sangat marahnya selain daripada hari itu. Maka beliau bersabda dengan marah, "Ya ayyuhan nas, hai manusia, innakum munaffirun, sesungguhnya kamu membuat orang lari dari agama. Faman shalla bin nas falyukhaffif, barang siapa yang salat mengimami manusia, hendaklah ia takhfif." Ulama mengatakan takhfifnya dengan mengikuti Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW beragam bacaannya, kadang-kadang panjang, kadang-kadang ini. Maka para sahabat sebagian ada yang heran, beliau memerintahkan kita takhfif, maka pada suatu hari beliau membaca dalam sholat maghrib surah Al-A'raf ya, Al-A'raf atau As-Saffat, Al-A'raf ya. Lihat di Sunan An-Nasa'i, sahih riwayat. Gitu kata Ibnu Umar. Nah, itu takhfif dinisbahkan dengan Rasulullah SAW. Kadang-kadang beliau pendek ya bacaan. Gitu. Karena itu para imam hendaklah mempelajari bacaan-bacaan Nabi. Karena beliau berganti-ganti. Barangkali melihat keadaan di waktu mukim, di waktu safar, begitu. Sehingga tahu. Tapi jangan jadikan hadis ini pendek semuanya, rukuk pendek, i'tidal pendek, tidak ada tumakninah, habis kita. Ini salah paham terhadap hadis ini. فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمْ الْمَرِيضُ وَالضَّعِيفُ وَذَا الْحَاجَةِ. Karena di tengah-tengah makmum ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang mempunyai keperluan. Nah, karena itu pernah saya jelaskan di majelis ini, ketika seseorang ingin mempraktekkan sifat salat Nabi, khususnya dalam bab tumakninah, ketika ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, ya, itu banyak orang atau sebagian mengatakan lama. Padahal yang lama itu maksudnya dulu di sini kan yutawwilu bina fulan, maksudnya memanjangkan bacaan, memanjangkan bacaan. Kan nggak mungkin orang ruku sepanjang bacaan Al-Baqarah. Kecuali Nabi SAW dalam sholat malam sendirian, tidak berjamaah. Bahkan beliau pernah membaca 3 surat dan hanya makmumnya seorang, Abdullah bin Mas'ud. Baca Al-Baqarah tartil, kata Ibnu Mas'ud dalam hati, mungkin 100 rakaat ruku, enggak. Lanjut sampai selesai Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah kemudian baca surat An-Nisa sampai selesai. Selesai surat An-Nisa, surat Ali Imran. Kemudian rukuknya hampir sama dengan itu dan dia membaca Subhana Rabbiyal Azim. Diulang-ulang. Itu tidak bersama berjamaah. Itu qiyamul lail sendirian. Hanya makmumnya Abdullah bin Mas'ud. Ya. Nah, ini beliau marah. Beliau marah, bahkan keras sekali marah. Terus. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا سليمان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد عن زيد بن خالد الجهاني عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف جاءها أو قال وعاءها وعقاصها ثم عرفها سندا ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدني إليه قال
فظلت الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه فقال وما لك واها معها سقاؤها وحذاؤها ترى الماء وتاع الشجر فلها حتى يلقاها ربها قال في ضلة الملك قال لك أو لأخيك أو للذئب. عبد الله بن محمد أبو جعفر المسندي أبو عامر عبد الملك سليمان بن بلال المديني ربيعة Abu Amir siapa? Abdul Malik Abdul Malik bin Abdul Malik bin Amr Al-Aqadi. Ya. Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi, terkenal dengan Al-Musnadi, guru besar Imam Al-Bukhari. Al-Imam rahimahullah ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Zaid bin Khalid Al-Juhani anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alahu rajulun anil luqatati, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang mengenai barang temuan. Dompet misalnya jatuh, hilang, tidak diketahui tempatnya, itu barang temuan. Ya. Faqala, maka Nabi SAW, jadi bagaimana kalau saya menemukan barang dompet seseorang, kantung duitnya, tasnya, gimana? Maka kata Nabi SAW, i'rif wika'aha aw qala wi'a'aha wa isafaha. Kenali kantongnya, dompetnya dompet apa? Kan dompet macam-macam. Kemudian tutupnya dan lain sebagainya. Kalau uang, apa uangnya? Ya, bisa kita kiaskan ke sana. Thumma arifha sanatan. Kemudian beritahukan, umumkan selama setahun. Ini tentunya barang-barang yang berharga atau sangat berharga. Jadi kalau menemukan uang 10.000 atau berapa, mungkin 50.000, ya, mungkin juga 100.000, ya bisa langsung dinikmati sesuai dengan huruf uang itu berapa besar. Orang sering menemukan uang ada 50.000-an di jalan, gimana mau diumumin, gimana? Ya dia bisa dia langsung. Dalilnya adalah dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW pernah menemukan kurma yang jatuh di jalan. Kata beliau, kalau saya tidak khawatir bahwa kurma ini kurma zakat, saya akan ambil makan. Menunjukkan bahwa orang lain boleh langsung ambil dan makan. Ya, ini satu kurma biji tidak berharga. Maka uang-uang yang tidak begitu besar ya alhamdulillah bisa dimanfaatkan langsung. Kata Nabi SAW, "Thumma istamti' biha." Kemudian manfaatkanlah ia, yakni bersenang-senanglah dengannya. Kalau setelah setahun, ya, fa in jaa rabbuha fa'addiha ilaihi. Maka jika datang rabbuha maksudnya pemiliknya. Karena arti Rabb salah satunya adalah pemilik, yang memiliki. Apabila datang pemiliknya, orang yang punya, maka tunaikan, gantikan kalau sudah dimakan, sudah dimanfaatkan, gantiin. Gitu. Qala, ini kan Rasulullah SAW berbicara tentang barang temuan. Ya, maksudnya barang-barang yang terjatuh. Seperti tas hilang, dompet biasanya, ya, barang-barang berharga. Lalu sebagian salah paham, singkat pemahamannya, dan mengkiaskan dengan sesuatu
yang tidak tepat dengan apa yang dikiaskan. Dia bertanya, qala fadallatul ibil, bagaimana kalau onta yang hilang? Ini Rasulullah ingin mendidik para sahabat supaya cerdas, cermat dalam belajar. Karena itu melihat sebagian sahabat singkat pemahamannya salah, dan mereka akan menyampaikan nanti kepada manusia. Jadi Rasulullah SAW mendidik, salah satu pendidikan Rasulullah kepada sahabat itu kecerdasan, kekuatan dalam pemahaman, menangkap begitu. Sehingga tampillah para sahabat menjadi orang-orang yang cerdas, pintar. Faghadiba, marah Rasulullah. Kok tanyanya orang yang diceritain masalah uang yang jatuh, ini kok ontak itu pahamannya. Marah Rasulullah. Fadallatul ibil gimana? Faghadiba hatta ihmarrat wajnatahu atau qala ihmarra wajhuhu. Marah beliau sehingga merah, yani kalau beliau marah ketarak sekali, ini merah mukanya, marah. Faqala wa malaka walaha, apa urusanmu dengan onta itu? Kok nanya onta? Ini kan barang yang jatuh, onta bukan jatuh. Namanya juga luqata. Luqata itu sesuatu yang jatuh, kok onta ditanya? Begitu Rasulullah sebagai murabbi, sebagai guru, luar biasa pendidikan itu, yakni pendidikan kecerdasan. Dari sini kita ambil pelajaran, yakni guru harus merubah muridnya itu dari tidak cerdas kepada cerdas, harus mengajarkan kecerdasan, khususnya di kelas-kelas. Karena kelas-kelas itu kan orang-orang yang sudah khusus di situ, supaya bisa menangkap. Nah, ini kan salah paham. Ya, karena itu sebagian ulama ada yang mengatakan beliau marah ini karena pengetahuan penanya ini buruk, ya memahami. Karena dia tidak memelihara makna yang dari awal. Dari awal itu kan dijelaskan tentang luqata. Luqata itu kan umumnya kan barang temuan. Karena itu Nabi SAW menjelaskan, itu kan hadir di majelis ini. Beliau ditanya, atau sedang beliau duduk dan ditanya, bagaimana kalau kita menemukan barang yang jatuh? Kata Nabi, kenali kantongnya. Kalau kita kenali tempat duitnya, dompetnya, tasnya, apanya, tutupnya. Kalau sekarang mudah, ada duit, lembarannya apa, duitnya berapa, gitu. Nah itu kan jelas, yang jatuh dari pemiliknya, yang tidak diketahui. Seharusnya dia memelihara makna ini. Pertanyaannya jangan begitu. Marah Rasulullah, kok nggak bisa nangkep? Lalu dia faqasa syai' ala ghairi nadirihi. Dia mengkiaskan bukan dengan yang sesuatu yang bisa dikiaskan dengan sesuatu yang tadi dibicarakan. Kan kias itu harus dari al-aslu dan far'un, dia harus sama. Kalau tidak, kias ma'al farid, kias yang berbeda dengan apa yang kiaskan. Faqadiba, maka Rasulullah mengatakan, wa malaka walah, apa urusanmu dengan onta? Kok tanya onta? Ma'aha siqa'uha, bersama onta itu ada kantung airnya. Maknanya onta itu kalau minum air, dia minum, dia ada penyimpanannya, cukup untuk beberapa hari jalan. Cukup untuk beberapa hari jalan, beberapa hari ke depan, nanti minum lagi.
nanti minum lagi, simpan lagi. Begitu onta bisa ngurus diri sendiri. Hatta binatang buas juga takut sama onta. Iya. Coba mana ada yang serigala makan onta? Nggak ada. Yang ada serigala ditendang onta. Nggak ada. Apa urusanmu dengan onta? Wahidauha, bersama onta ada tempat air, ya. Dia datang ke tempat air, dia minum dan dia simpan. Dia sanggup beberapa hari tidak minum. Itu siqauha, di perutnya itu simpan air. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kamu perhatikan kepada onta bagaimana ia diciptakan? Dia punya kantong air sendiri. Rabbuna mengkhususkan karena umumnya dia kan mengarungi Sahara. Dia minum, datang ke wadi, itu lembah, ada tempat air minum, dia minum. Biasanya orang bawa onta tempat air minum. Hari ini, besok enggak, lusa bawa lagi. Karena dia cukup, enggak tiap hari minum onta. Ya, karena itu ada hadis kan, jangan kamu bawa onta yang sakit kepada onta yang sehat, gitu. Itu biasanya ke tempat air atau ke tempat kandang, ya. Jangan nanti ketularan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taridul ma, ia datang ke tempat air minum dan dia cukup. Wa tar'a asy-syajar, dia pun dapat makan dari pohon-pohon di situ. Fazarha, biarkan onta hatta yalqaha rabbuha, sehingga didapati oleh pemiliknya. Biarin aja onta bisa ngurus sendiri. Gitu maknanya, bisa ngurus diri sendiri, minum, makan, dia ngurus diri sendiri. Dan binatang-binatang buas yang ada di situ nggak berani sama onta. Tanya lagi, kalau fadolatul ghanam, nah gimana kalau kambing, sama nggak onta gitu? Kambing beda, nggak bisa ngurus diri, sering dimakan serigala, jadi santapannya. Kata Nabi, kalau laka, untukmu sudah ambil kambing. Ya, ini jangan nanti kambing liaran tuh ambil, itu kan punya orang. Gitu. Ini yang dilepas di Sahara, di ini. Kalau di kota lepas kambing tentu ada pemiliknya, beda gitu. Ya. Wali akhika. Awli akhika, atau untuk saudara, yakni kawan ambil siapa saja. Awli dhibi, atau untuk serigala. Kalau engkau yang ngambil, ya temanmu atau orang lain, atau serigala. Nah, begitu ini menarik majelis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kecerdasan. Beliau sering menguji para sahabat. Lihat, orang diuji, pertanyaan dengan Aina Allah, di mana Allah? Itu diuji, Nabi diimtihan. Imtihan dengan keimanan, tentang keimanan, sehingga lurus tidak akidahnya. Itu budak perempuan yang mungkin sangat jarang di majelis Rasulullah SAW karena ia pengembala kambing tuannya Muawiyah bin Hakam as-Sulami. Maka perempuan itu menjawab sambil berisyarat, fis sama. Ya, itu kan kita sudah juga pernah gimana Rasulullah SAW melemparkan pertanyaan. Ada pohon yang serupa dengan orang Muslim apa begitu. Itu kan mengasah kecerdasan.
Ya. Terus Suhail. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أسامة بن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم قال رجل من أبي قال أبوك حذافة فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله فقال أبوك سالم مولى شيبة فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل. محمد ابن العلاء هو أبو بريد الكوفي. أبو أسامة حماد بن أسامة. بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري. الكوفي. أبو بردة عامر بن أبي موسى الأشعري. Ya. Al-Imam rahimahullah ta'ala meriwayatkan biisnadihi dengan sanadnya sampai kepada Abu Musa. Qala dia berkata, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an asya'a kariha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang beberapa masalah, beberapa perkara yang beliau tidak menyukainya. Karena biasanya khawatir beliau khawatir membebani atau masalah-masalah yang tidak manfaat. Falamma akthara alaihi ghadiba, maka tatkala ukthir alaihi, diperbanyak pertanyaan-pertanyaan tersebut, ghadiba, beliau marah. Thumma qala, kemudian beliau bersabda linnas, linnas kepada manusia, saluni amma syi'tu, sekarang tanyakan kepadaku apa yang kau mau, apa yang kamu mau. Qala rajulun, bertanya seseorang, man abi, siapa bapakku sebenarnya ya Rasulullah. Orang ini bertanya karena adat jahiliyah suka mengingkari nasab atau orang dinasabkan kepada yang lain. Suka meragukan nasab seseorang. Antum bukan anak fulan. Wah, orang jadi kaget. Maka orang ini bertanya, man abi, siapa bapakku yang sebenarnya Rasulullah. Qala abuka Hudzafah, bapakmu Hudzafah. Faqama akhar, yang lain tanya lagi. Faqala man abi ya Rasulullah, siapa bapakku ya Rasulullah. Faqala abuka Salim maula Syaibah, bapakmu adalah Salim maula Syaibah. Begitu. Karena orang jahiliyah sering mengingkari anak ini bukan anak dia. Begini dan seterusnya. Itu adat-adat orang-orang jahiliyah. Falamma ra'a Umar ma fi wajhihi qala ya Rasulullah inna natubu ila Allah azza wa jalla. Maka tatkala Umar melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah, maka Umar berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kami bertobat kepada Allah azza wa jalla. Maka Rasulullah pun diam. Dalam riwayat yang lain di bab ke-29, silahkan Suhail membaca. Babu man daraja ala rukbatayhi 'inda al-imam aw al-muhaddits. Bab orang yang bertekuk kedua lututnya di sisi imam atau muhaddits atau muhaddits, yakni bersimpuhnya rawi di hadapan syekhnya. Ini yang dimaksud. Terus. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافه فقال من ابي؟ فقال ابوك حذافه ثم اكثر ان يقول سلوني فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم Bahia fasakah. Iya, Abu Yaman tadi sudah dijelaskan. Al-Hakam bin Nafi', Shu'aib bin Abi Hamzah dan seterusnya. An Az-Zuhri qala akhbarani Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja
Faqama Abdullah bin Hudzafah, maka berdiri Abdullah bin Hudzafah. Faqala, dia bertanya, man abi, siapa ayahku, bapakku? Faqala abuka Hudzafah, bapakmu Hudzafah. Thumma akthara an yaqula, kemudian beliau banyak mengatakan, ya, saluni, 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 seperti hadis sebelumnya. Tanyakan kepadaku, tanyakan kepadaku. Fabaraka Umar ala rukbatayhi, maka Umar berlutut dengan kedua kakinya. Bagaimana berlutut dengan kedua kaki? Hah? Coba siapa yang mau contohin? Bertekuk lutut dengan kedua kaki. Ya, begitu. Iya, begitu. Lutut begitu dengan kedua kaki. Faqala, maka Umar berkata, radina billahi rabbah wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya. Fasakata. Maka Umar berkata, radina billahi rabbah, kami reda Islam, kami reda Allah sebagai Rabb kami, wa bil islam dina, dan Islam sebagai agama bagi kami, wa bi Muhammadin nabiyyan, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kami. Fasakata, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diam, tenang. Ikhwan, pengajian akan saya liburkan besok Sabtu, libur, dan nanti apabila ada pengumuman, antum bisa datang lagi jika ada waktu. Untuk ilmu di majelis ilmu nikmat sekali, kenikmatan yang tidak ada taranya. Duduk di majelis ilmu, membaca ayat Allah dan sabda-sabda suci Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Liburkan, tanya. Jangan datang kemari lagi, jangan. Tanya-tanya sama pengurus, jangan. Tanya-tanya sholat, jangan. Tunggu, ada pengumuman, sekarang sudah mudah. Cepat, sehari saja sudah kesebar, bahkan berapa jam saja kesebar. Dan pengumuman boleh datang lagi, pengajian dibuka lagi, datang, sudah. Sabtu depan libur. Sampai kapan? Nanti akan datang ketemuan, jangan ditanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.